Tapi ternyata perang antara Rusia dan juga Ukraina ini tidak hanya masalah politik, tidak hanya masalah rasisme, tidak hanya masalah militer, tetapi juga mengangkat tentang COVID-19. Halo, assalamualaikum, welcome back, balik lagi sama aku Dia, and welcome to Kamar 13. Oke, setelah beberapa hari ini kita dihuru-harakan sama perseteruan antara Rusia dan juga Ukraina, sampai-sampai adanya virus COVID-19 ini seakan-akan tenggelam ya, kayak udah nggak ada yang nge-up tentang pembahasan COVID-19. Tapi ternyata perang antara Rusia dan juga Ukraina ini tidak hanya masalah politik, tidak hanya masalah rasisme, tidak hanya masalah militer, tetapi juga mengangkat tentang COVID-19. Ya, baru-baru ini ternyata kabar dari juru bicara Rusia sendiri telah menemukan bukti adanya sebuah laboratorium tempat uji coba untuk kasus virus COVID-19 yang ternyata kabarnya didanai oleh Amerika Serikat. So, hari ini di videoku aku akan bahas tentang hal ini sendiri. So, jangan lupa untuk klik dulu tombol like, komen, share ke teman-teman kalian yang lain, dan jangan lupa untuk nyalain lonceng notifikasi kalian, biar aku semakin semangat untuk upload videoku berikutnya. And well, check it out. Oke, jadi Kementerian Pertahanan Rusia telah mengungkapkan adanya temuan dan juga barang bukti keberadaan lab biologi yang ternyata didanai oleh Amerika Serikat. Aktivitas yang dilakukan oleh laboratorium yang didanai oleh Amerika Serikat yang ada di Ukraina ini adalah menguji coba adanya virus COVID-19 dengan kelelawar. Lab ini juga mempelajari kemungkinan flu babi Afrika dan juga antraks melalui unggas, kelelawar, dan juga reptil. Selain itu, Amerika Serikat menggunakan lab biologi untuk menyelidiki penularan patogen melalui burung-burung liar yang ada di Ukraina. Hal ini memang semakin menguatkan dugaan Rusia yang memang menuduh Amerika Serikat telah mengembangkan lab biologi di Ukraina. Jadi tujuannya adalah tak lain untuk menciptakan mekanisme penyebaran rahasia patogen yang bisa dikatakan mematikan. Dalam waktu dekat ini dikabarkan Rusia akan menerbitkan dokumen berikutnya yang diterima dari staf lab biologi yang ada di Ukraina ini. Dokumen ini dikabarkan akan dipresentasikan kembali oleh Rusia. Selain itu, Kepala Pertahanan Radiasi dan juga Kimia Rusia ini mengatakan pihaknya menemukan 30 senyawa biologis yang ada di Ukraina. Dan penemuannya ini bukan udah lama gitu, enggak, baru ketemu sekitar tanggal 7 Maret kemarin. Kementerian Pertahanan Rusia mencatat bahwa Amerika Serikat menghabiskan dana untuk lab biologi yang ada di Ukraina ini sekitar 200 juta dolar. Lab Laboratorium, Direktorat, dan juga Sanitasi Pusat Kementerian Pertahanan Ukraina ini juga mengantisipasi dalam program biologi Amerika Serikat. Nah, dalam tuduhannya Rusia ini, Amerika Serikat dengan tegas membantah tuduhannya. Amerika malah nuduh balik Rusia dengan menggunakan senjata biologi untuk menginvasi Ukraina. Diplomat Amerika Serikat merunding Rusia telah memberikan disinformasi dan telah menipu banyak orang tentang klaim ini. Jadi, temuan laboratorium yang katanya didanai oleh Amerika Serikat ini ditemukan oleh pasukan khususnya Rusia. Nah, dalam hal ini sendiri ternyata Cina juga ikut campur tangan, Cina malah meminta Amerika Serikat untuk menjelaskan yang sebenarnya tentang persenjataan biologis yang ada di Ukraina. Nah, kalau memang pernyataannya benar begitu, berarti bisa dikatakan Amerika Serikat telah melanggar konvensi senjata biologis. Ditambah lagi akhir-akhir ini ternyata Rusia ini telah memamerkan senjata nuklirnya. Jadi senjata nuklir yang selama ini telah disimpan baik-baik tidak dipublikasikan oleh Rusia ini dikeluarkan, dipertontonkan seakan-akan kayak mukul mundur mental Ukraina dan juga NATO. Nah, kabarnya ternyata tentara-tentara yang ada di Ukraina ini bukanlah tentara-tentara asli Ukraina, melainkan ternyata pemerintahan dari Ukraina ini meminta para warganya ini dibekali oleh senjata. Jadi kalian coba bayangin, orang-orang sipil, warga-warga sana yang masih bertahan di Ukraina,
ini dikasih senjata. Jadi otomatis dong kalau misalkan ya tentara Rusia ataupun Chechnya sendiri tahu kalau mereka lagi bawa senjata, otomatis mereka pasti berurusan lah dengan para tentara-tentaranya Rusia itu. Sedangkan seakan-akan pemerintahnya Ukraina ini berlindung diri. Bahkan dikabarkan presiden dari Ukraina yaitu Zelensky ini berlindung di bawah sebuah kendaraan tank yang katanya tidak akan bisa ditembus. Jadi ibaratnya dia tuh membiarkan masyarakatnya menghadapi para tentara Rusia yang memang sudah terlatih, sedangkan masyarakat Ukraina ini dia nggak ada bekal militer apapun cuy, cuma dipegangin senjata doang. Berarti kalau kayak gitu kan lempar batu sembunyi tangan cuy. Nah, dari sanksi ekonomi yang diberikan negara-negara Eropa dan juga Amerika Serikat serta Kanada kepada Rusia, bahkan banyak sekali negara-negara lain yang memang memberikan sanksi juga kepada Rusia ini, otomatis Putin nggak tinggal diem dong. Memang Putin juga Putin berhak untuk membela diri gitu loh. Bahkan dia sempat mengancam dan menyiapkan nuklir yang selama ini mereka simpan, mereka tidak tunjukkan pada dunia, dikeluarkan untuk menginvasi Ukraina. Sebenarnya kalau kita ngomongin perang ya perang ini memang dari zamannya bumi ini dibentuk sampai mungkin besok bumi ini hancur, perang itu bakalan tetap ada gitu. Peran tetap sama antara manusia dan juga manusia. Tapi ternyata yang membedakan di era sekarang, perang itu hanyalah semakin canggihnya senjata, semakin canggihnya alutsista, dan mungkin saja senjata biologis ini juga bisa dijadikan perang. So sebenarnya yang menjadi pertanyaan sama kita di sini, sebenarnya virus apa sih yang telah dilakukan eksperimen yang ada di laboratorium Ukraina? Virus apa yang disimpan dan riset apa yang telah dilakukan Amerika Serikat di Ukraina? Jadi hal ini bukanlah tentang penelitian ilmiah damai, tetapi memang penelitian ini ternyata dibiayai oleh Departemen Amerika Serikat. Ditambah lagi dengan pengakuan WHO yang menyerukan kepada Ukraina untuk menghancurkan patogen dengan tingkat ancaman yang tinggi yang ditempatkan di laboratorium kesehatan masyarakat negara Ukraina ini. Bukan tanpa alasan WHO meminta hal ini, karena memang hal ini sendiri dilakukan untuk mencegah adanya potensi tumpahan yang pastinya akan menyebarkan penyakit ke masyarakat sekitar, terutama Ukraina. Sebuah pakar biosecurity pernah mengatakan bahwa pergerakan pasukan Rusia ke Ukraina dan pengeboman di kota-kotanya ini telah meningkatkan resiko lolosnya patogen penyebab dari penyakit. Jika salah satu fasilitas itu rusak, pasti banyak negara lain yang bisa mendapatkan ancaman penyakit berbahaya yang bisa saja menyerang hewan ataupun juga menyerang manusia. Nah, yang terbaru, COVID-19 ini sendiri telah menerima dukungan dari Amerika Serikat, Uni Eropa, dan juga WHO. Menanggapi pernyataan tentang kerjasama dengan Ukraina sebelum dan selama invasi Rusia, WHO mengatakan kepada Ukraina untuk segera mencegah pelepasan patogen yang tidak disengaja ataupun disengaja. Jadi memang Kementerian Kesehatan Ukraina dan juga badan-badan yang lain ini bertanggung jawab untuk menghancurkan patogen, sebuah ancaman yang tinggi untuk mencegah potensi tumpahan penyakit yang bisa saja mematikan. WHO sih di sini nggak ngomong tentang kapan mereka membuat rekomendasi atau memberikan secara spesifik seberapa berbahayanya sih jenis patogen ataupun juga racun yang disimpan di laboratoriumnya Ukraina. Sementara itu, pejabat-pejabat yang ada di Ukraina dan juga Kiev di kedutaan Washington juga tidak menanggapi komentar ini, Juru bicara Kementerian Luar Negeri Maria Zakharova ini juga mengulangi klaim lama bahwa Amerika Serikat mengoperasikan laboratorium biowarfare di Ukraina. Tuduhan ini memang udah berkali-kali sih dibantah oleh Washington dan juga Kiev. Mereka malah menuduh balik Rusia bahwa dokumen yang digali oleh para tentara Rusia yang ada di Ukraina ini semakin menunjukkan upaya darurat untuk menghapus bukti program biologis militer dengan cara menghancurkan sampel-sampel yang ada di laboratorium ini. So, sampai detik ini kita masih belum tahu dan masih belum ada bukti-bukti lebih lanjut apakah senjata biologis yang ada di laboratorium Ukraina ini
adalah milik dari Rusia atau Amerika Serikat? Buat kalian yang mungkin lebih tahu atau punya fakta-fakta bahkan bukti yang lebih konkret lagi, kalian bisa langsung aja tulis di kolom komentar. And thank you for watching guys. Bye!